Tunggu aja ntar. Terkait laporan Doktif, Kak? Sebentar. Ini Doktif nggak salah denger kan? Kamu bilang bukan. Atas laporannya Doktif kamu bilang bukan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sela alias Rahmaina. Stop, bisa berhenti nggak kamu berbohong? Selama hampir 1 tahun lamanya, drama pertarungan hukum yang melibatkan pengusaha skincare Sheila Saukia dan Dr. Samira Farahnas alias Doktif akhirnya memasuki babak yang baru. Pasalnya, laporan polisi yang dilayangkan oleh Doktif terhadap Sheila akhirnya resmi dinyatakan naik sidik. Dan pada tanggal 31 Oktober kemarin, Sheila Saukia pun kembali menyambangi Polda Metro Jaya guna memenuhi pemanggilan pihak berwajib. Dengan menggandeng Arif Afanda sang asisten, Sheila Saukia yang berjalan terburu-buru tampak enggan berkomentar banyak. Namun yang mencuri perhatian, ketika diberondong pertanyaan awak media yang berupaya memastikan agenda kedatangannya, Sheila memberi penegasan bahwa kunjungannya bukan atas laporan Doktif. Mendengar hal itu, Doktif seketika langsung buka suara dan memberikan tanggapan pedas. Lantas, seperti apa bentuk sindiran pedas dari Doktif, serta bagaimanakah pula momen kedatangan Sheila Saukia kemarin? Tunggu aja ntar. Terkait laporan Doktif, Kak? Sebentar. Ini Doktif nggak salah denger kan? Kamu bilang bukan. Atas laporannya Doktif kamu bilang bukan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sela alias Rahmaina. Stop, bisa berhenti nggak kamu berbohong? Kamu datang ke PMJ ya, itu kelanjutan atas pelaporan dari Doktif. Ya, lihat kan guys? Lihat kan? Kok bisa? Coba Doktif bingung bener, kok bisa ya berbohong? Coba SS, tujuan kamu berbohong itu apa? Ya, apa tujuan kamu berbohong? Semakin memperlihatkan kebohongan kamu. Jadi guys, masih mau beli ya, apapun yang dijual sama orang yang mulutnya kayak begini. Ini yang dia sampaikan kebohongan. Jelas banget dia datang ke PMJ itu atas laporannya dari Doktif, kelanjutan prosesnya. Kok bisa sih kamu bohong, SS? Hah? Udah ya guys, lakukan cancel culture. Udah jelas banget dia bohong loh. Ya Doktif malu sama pakaian yang dia gunakan, sama jilbab yang dia pakai. Bohong banget dia. Sementara fakta udah jelas banget dia datang atas laporannya Doktif, pelaporannya Doktif. Nggak tau lah orang ini emang bener-bener ya. Aduh, apalagi sebutannya nih orang. Kasus persekusi naik lagi. Wadidaw nggak tuh guys. Nah, hari ini Sheila Saukia datang ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilannya. Dimana kan kita ingat guys, beberapa bulan waktu lalu mereka melakukan persekusi kepada Dr. Samira alias dokter detektif. Nah, hari ini Sheila Saukia datang ke sana untuk dimintai keterangannya. Mungkin tahap awal jadi saksi ya guys ya. Soalnya ini kan masih dalam tahap penyidikan atau tahap sidik. Apakah mereka bisa naik statusnya jadi tersangka? Tapi kita tunggu dulu guys. Soalnya ini mungkin ada beberapa orang yang akan ikut keseret menjadi tersangka. Gimana? Kita lihat sendiri kan guys. Ada beberapa puluh orang tuh yang melakukan persekusi kepada Doktif. Jadi dengar-dengar sih ada kabar baiknya sih di akhir tahun ini. Katanya ada yang masuk ke dalam mana tuh guys? Masuk ke dalam apa ya? Silahkan Anda tanggapi sendiri. Halo teman-teman. Saya tuh tadi lihat di berita ya, bahwa Sheila Saukia ada Panda dan suaminya dan antek-anteknya yang lain lah gitu. Saya nggak mau nyebut babu gitu, teman-teman sering nyebut babu Sheila gitu. Saya nggak mau nyebut gitulah, ngapain? Nggak inilah gitu nyebut babu gitu. Dia bukan babu tapi pekerja gitu ya, pekerjanya Sheila Saukia gitu. Saya hanya ingin bertanya aja gitu, boleh nggak sih bertanya-tanya? Kenapa di saat mempersekusi dokter detektif itu live, semuanya nggak ada yang pakai masker? Dengan beraninya, dengan arogannya, bahkan ada tindakan yang diduga mau memukul, segala macam, tidak boleh dokter detektif itu pulang. Dia terkurung di dalam mobil, nggak bisa kemana-mana gitu. Kenapa mereka nggak pakai masker?
gue sering lihat ketika dia menyambangi Polda Metro Jaya terkait pelaporan dari dokter detektif, selalu pakai masker, termasuk tadi pakai masker. Fungsinya apa? Karena nggak mau diketahui jejak digitalnya, apa karena mengaburkan jejak digital, atau apa gitu? Ini dugaan gue ya. Kenapa nggak seberani itu gitu gue tanya? Kenapa nggak seberani itu menghadapi para media atau datang ke Polda Metro Jaya? Kenapa harus pakai masker? Loh, kalian menyerang orang di publik gitu, dan kita semua warga negara Indonesia ini melihat kalian satupun tidak ada yang menggunakan masker gitu. Jadi kayak ayam sayur gitu, ngerti nggak sih? Di saat emosi seheboh itu gitu, di saat sudah dilaporkan menutup diri dengan memakai masker dan tidak ada pernyataan apapun di media gitu. Segitu doang. Tetangga sebelah beramai-ramai katanya tidak akan membahas MM lagi, Besti. Tidak akan katanya. Pertanyaan aku, mereka kemudian akan membahas siapa? Apakah akan ada kasus baru? Ada titipan kasus lagi yang akan dibahas sama mereka? We'll see ya. Terus Besti, aku lihat postingan Teras Doraemon hari ini ada yang ke Polda. Trio. Kasus apa ya itu ya kira-kira? Doktif. Aku cuma penasaran, Besti. Apakah geng N alias geng Nobar akan sama seperti waktu di kasus NM, di dalam kasus yang akan berjalan ke depan itu? You know what I mean ya kan? Besti, kita nobatkan hari ini sebagai hari tersibuk daripada Polda. Dari press conference soal Onat yang terkena kasus narkocoy. Kemudian ada DJ Panda datang untuk mengajukan restoratif justice sama Erika. Aku sih ngarepnya ya mereka berdua itu bisa damai lah ya. Soalnya kan ya sudahlah gitu, ya nggak sih, berdamai aja, kan ada anak di situ, ya nggak sih, kasihan anaknya nanti kalau udah gede ngelihat bapak ibunya kemudian terjadi huru hara gitu ya. Mendingan baik-baik aja kalau aku bilang mah. Cuma yang nggak tahu ya, itu kembali kepada ego masing-masing. Kemudian ada Fuji yang melaporkan seseorang kayaknya karena kasus penipuan atau apa gitu ya. Kemudian yang pasti bintang utamanya adalah 3 trio yang datang. Itu mereka diperiksa doang, apa ada salah satunya harus staycation di situ ya? Katanya sih gosip-gosip yang digosok makin sip itu ada salah satu orang yang harus staycation, tapi sedang diajukan untuk negosiasi ya. Negosiasinya apa kita tidak tahu ya, lihat kelanjutannya besok aja, Bes. Seperti itu, Besti ya. Aku mungkin besok nggak bisa bikin VT, bisa nggak ya, karena besok aku mau nengok mama aku di Bandung. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Hari ini Sela Sofia terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus persekusi yang telah dilaporkan oleh dokter detektif. Meskipun Sela Sofia terlihat tergesa-gesa mendatangi Polda Metro Jaya hingga dirinya pun tidak sempat mengeluarkan statement apapun. Apakah yang ingin ditutupi oleh Sela Sofia? Apakah ini pertanda bahwa Sela Sofia sudah ditetapkan menjadi tersangka? Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Sela Sofia saat ini seolah-olah ingin menutupi kasus persekusi ini? Bukankah Sela Sofia menantang dokter detektif untuk membuat laporan dalam kasus persekusi ini? Ternyata Sela Sofia jago keroyokan. Wadidaw, ledakan. Nah, pastinya teman-teman udah tahu lah tentang permasalahan ini. Kenapa pada akhirnya dokter detektif melakukan SS? Karena kemarin kan dugaan persekusi yang dilakukan SS terhadap Doktif. Dengan mendatangi Doktif dan membawa rekan-rekan sehingga terjadilah aksi-aksi yang mungkin tidak enak dipandang, tidak enak didengar juga gitu ya. Karena juga kan kemarin adegan ini ditampilkan di atas live ya, sehingga puluhan ribu orang menonton hal itu. Apa sih sebenarnya persekusi ini? Itu tindakan sekelompok orang yang secara sengaja melakukan intimidasi, ancaman atau kekerasan terhadap individu lain yang dianggap bersalah tanpa melalui proses hukum yang sah begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi babak baru yang serupa dengan apa yang dialami oleh Nikita Mirzani? Dan apakah proses hukumnya sampai pada penetapan tersangka akan secepat kilat seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani? Dan yang paling dinanti-nantikan, siapakah jaksa dan hakim yang nantinya akan menangani perkara ini di persidangan? Akankah objektif dan transparan atau justru ada pola lama yang kembali terulang seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani? Karena alasan atau kasusnya ini sama, gara-gara skincare ya, yang tidak sesuai standar, yang overclaim. Nah, memang kalau tidak salah ya, kasih tahu kalau aku salah gitu.
persekusi, istilah persekusi ini bukan istilah resmi ya. Aparat biasanya pakai pasal-pasal di KUHP dan Undang-Undang ITE tergantung cara dan medianya. Dan biasanya jeratan hukum terhadap kasus-kasus seperti itu bisa dikenakan untuk pasal 170 tentang pengeroyokan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 368 KUHP tentang pencemaran nama baik atau fitnah, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang ITE ya. Dan kalau misalkan dikombinasikan total semua itu biasanya jeratan hukum itu berkisar antara 5 sampai 9 tahun penjara begitu, atau berdasarkan tuntutan jaksa dan berdasarkan nanti data dan fakta yang terjadi di persidangan. Ya saya harap tidak rumit, tidak riwet, dan tidak sekomplikasi sidang yang kita bisa nih ya. Intinya mah yang bersalah ditetapkan bersalah dan diberikan tuntutan hukum atau vonis hukum yang sesuai ya. Ya, dan yang benar ya memang wajib dilindungi gitu ya. So semoga benar-benar keadilan ditegakkan di negeri. Salam.